Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka UT Batam, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 051867452. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 3 struktur data MSIM 420239 dengan dosen pengajar Pak Batiar Imran. Selamat menonton. Oke, berikut ini adalah outline untuk presentasi kali ini. Pertama, studi kasus 3 yang akan membahas mengenai problem apa yang ingin kita selesaikan beserta dengan goals-nya, lalu tools dan alat apa aja yang kita gunakan, persiapan praktikumnya, dan kemudian pekerjaan praktikumnya. Oke, berikut ini adalah studi kasus untuk tugas 3. Pada intinya adalah saya diminta untuk membuat program searching ya. Ada dua program yang akan saya buat. Pertama dengan algoritma sequential search, sedangkan program kedua adalah dengan budget research. Dengan data atau arraynya itu saya tentukan sendiri. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools dan alat yang digunakan untuk kegiatan praktikum kita kali ini. Pertama ada Microsoft Word sebagai pengolah dokumen praktikum, kemudian ada Microsoft Edge sebagai browser sekaligus untuk membuka panduannya, kemudian Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi untuk direkam sekaligus sebagai aplikasi screen record nantinya, kemudian Visual Studio Code sebagai IDE untuk membuat program Java, kemudian ada Java Development Kit atau JDK untuk menjalankan program Java. Nah, sebelum kita mulai praktikum, pertama kali ada baiknya kita lakukan cek instalasi Java terlebih dahulu ya. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita dapat uh, mengunjungi command prompt ya dengan menekan Windows R, lalu ketik cmd, lalu tekan enter. Setelah itu nanti halaman cmd akan terbuka, lalu kita ketikkan perintah Java strip version, lalu nanti tekan enter. Jika program Java nanti sudah terinstall, nanti akan dilihatkan ya bahwa berapa versi Java kita. Kalau salah punya saya adalah Java versi 20.0.1, kemudian versi Java Runtime Environment, dan juga Java Hotspot-nya. Seperti itu. Di sini saya tidak menunjukkan cara untuk instalasinya karena di pada pada minggu lalu itu sudah saya tunjukkan caranya bagaimana. Oke, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Untuk persiapan praktikum berikutnya adalah untuk membuat folder project. Nah, kenapa kita perlu untuk membuat folder project? Pertama, ya seperti biasa ya, untuk memudahkan kita dalam proses organisasi file, kemudian nanti akan memudahkan kita dalam proses compile serta running file Java yang kita hasilkan. Lokasi folder project saya itu berada pada local disk C, kemudian folder development, kemudian folder Java, kemudian pada folder tugas 3. Oke, karena kita sudah mempersiapkan tools-toolsnya dan juga tadi sudah membuat folder project, maka kita sudah bisa langsung ya masuk untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, di soal pertama saya diminta untuk membuat program searching dengan algoritma sequential search dengan 5 data ya. Datanya itu saya tentukan sendiri, kemudian data yang saya masukkan nantinya adalah berupa array dengan data itu ada angka 10, 16, 2, 30, dan 8. Nah, di sebelah kanan ini adalah kode Java saya ya, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, kita akan import library terlebih dahulu, import Java Util Scanner, berfungsi sebagai library untuk menerima inputan dari pengguna. Kemudian kita harus membuat deklarasi kelasnya ya. Di sini saya membuat public class sequential search seperti itu. Lalu saya membuat metode sequential search yang berfungsi untuk melakukan pencarian dengan menggunakan metode sequential search, yaitu ya metode yang nantinya akan mengulang ya seluruh elemen di dalam array, kemudian nanti membandingkan apakah uh, value yang sedang diakses itu sama dengan target yang ingin dicari. Seperti itu. Lalu kemudian terakhir saya membuat metode main. Ini yang merupakan sebagai metode utama ya, pintu gerbang yang nantinya akan dijalankan saat running program kode program ini ya. Lalu kemudian pada metode ini kita akan melakukan deklarasi array yang tadi saya sudah sebutkan angkanya.
lalu kemudian kita akan meminta inputan dari user, lalu kemudian akan mencari pencarian dengan memanggil metode sequential search. Setelah itu nanti akan dikembalikan hasilnya. Jika nanti ditemukan, ya maka akan dikeluarkan di indeks keberapa ditemukannya. Tapi jika tidak ditemukan, ya nanti maka akan diinfokan bahwa angkanya tidak ditemukan. Nah, karena kita sudah membuat kode programnya, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan running program ya. Nah, di sini kita buka dulu terminal atau CMD, lalu arahkan CWD atau current working directory-nya ke lokasi project kita. Kalau saya ada di letter C, development Java tugas 3. Nah, setelah itu kita dapat mengetikkan perintah untuk running programnya. Pertama kali kita ketikkan perintah javac sequential search.java. Lihat nama filenya itu sama dengan nama kelas yang saya deklarasikan tadi. Itu harus sama ya. Gunanya adalah untuk melakukan proses kompilasi file source code, ya tadi ya sequential source.java menjadi bytecode yang nantinya dapat dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Lalu nanti kemudian setelah perintah itu kita lakukan, nantinya akan ada file baru ya, namanya adalah sequential source.class. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan perintah Java sequential search seperti itu, lalu kita tekan enter. Nah, karena tadi saya bilang program saya meminta inputan dari user, maka nanti akan muncul prompt, masukkan angka yang ini dicari, setelah itu kita dapat mengetikkan angkanya. Nah, pada percobaan pertama, saya memasukkan angka 16, lalu kemudian karena angka 16-nya itu ada, lalu ditunjukkan ternyata pada indeks 1. Lalu kemudian saya coba running untuk yang kedua kalinya, kemudian saya masukkan angkanya 20, tapi ternyata angka 20 tidak ada di dalam array, sehingga angka 20 tidak ditemukan. Nah, kira-kira seperti itu untuk running programnya, dan untuk next-nya akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat kodenya ya, step by step. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menunjukkan step by step ya, bagaimana membuat program sequential search. Nah, untuk pertama kali, tadi saya sudah membuat foldernya ya, folder project saya. Tadi ada di drive letter C, kemudian folder development, kemudian folder Java, gitu ya, kemudian folder tugas 3. Ini adalah folder tugas 3 saya. Nah, kemudian saya sudah membukanya juga sebagai folder di dalam Visual Studio Code ya, agar nanti mudah kita melakukan pengelolaan filenya. Nah, kemudian langkah pertama kita create new file dulu. Kemudian kita berikan nama sesuai namanya tadi ya, sequential search.java. Seperti ini ya, lalu di enter. Lalu kemudian kita bisa mulai pertama kali dengan membuat kelasnya dulu ya, public class. Namanya adalah sequential search. Ya, usahakan nama kelasnya dengan nama filenya sama ya, karena nanti itulah yang akan dirunning oleh Java-nya nanti. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat membuat metodenya dulu ya. Untuk membuat metodenya dulu, kalau tadi saya jelaskan nama metodenya adalah sequential search. Ketik sequential. Nah, di sini saya bedakan ya ejaan antara kelasnya dengan nama metodenya ya, agar tidak membingungkan. Kemudian kita masukkan parameternya. Yang dibutuhkan pertama kali adalah array-nya, array yang akan dicari, gitu ya. Array tempat pencariannya seperti itu ya. Tapi karena tadi dalam bentuk array angka ya, maka di sini ya integer array di sini ya. Lalu kemudian kita masukkan target pencarian nih. Seperti itu ya. Kita mau apa nih yang dicari dari array tadi. Itu ya, karena dua-duanya itu adalah array, ya maka keduanya tipenya integer ya, maka integer di sini. Nah, lihat di sini ternyata sudah ada helpernya dari Visual Studio Code-nya, tapi nggak apa-apa, kita ketikkan secara manual. Idenya adalah kita akan melakukan
pengulangan sebanyak jumlah elemen di dalam array kita. Seperti itu ya. Di sini saya buat integer i, kita mulai pengulangan dari 0, kemudian kita akan mengulang sebanyak jumlah elemen di dalam array kita, yaitu di sini nama arraynya adalah data. Kemudian jangan lupa kita lakukan proses incrementnya. Seperti itu. Lalu, apabila data pada indeks saat ini, indeks pengulangan saat ini ya, itu sama dengan target pencarian kita, maka kita akan melakukan return indeksnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada array 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita mencari targetnya adalah 2 misalnya. Berarti kita tetap akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, seperti itu. Tapi pada saat sampai pada indeks pengulangan kedua ya, artinya pada tadi kan indeks ke 0 berarti indeks ke 1 ya. Karena kan angkanya sama-sama 2 kan, maka dari itu dikembalikan indeksnya. Nah, tapi kan ada kemungkinan ya kalau misalnya tidak ditemukan. Ya kan, seandainya tadi misalnya kalau di contoh tadi kan saya mencari angka 20, tapi ternyata angka 20 tidak ada di array. Nah, kita dapat melakukan mereturn nilai yang mungkin kita tetapkan. Seperti itu. Kalau nilai yang kita terapkan, lalu kemudian nanti kita dapat membandingkan nilainya. Kalau misalnya ternyata nilai yang keluar adalah nilai yang sudah kita tetapkan tadi, dapat dipastikan bahwa ya tidak ada target tersebut ditemukan di dalam array. Nah, kalau di sini saya menetapkan indeks min 12379. Seperti ini ya. Nah, lalu saya ingin agar method sequential source ini nantinya mereturn sesuatu kan. Di sini kita lihat ada return angkanya adalah 12379 negatif ya. Kemudian di sini return i, yang mana i adalah mulai dari 0 sampai panjang datanya gitu kan. Nah, maka bisa dipastikan metode ini nanti hasil kembaliannya adalah integer. Seperti itu ya. Lalu berikutnya jangan lupa kita membuat public method main kita ya. Public static void main. Seperti ini ya. Lalu seperti biasa kita buat parameternya ya. Biasanya itu adalah string argument. Seperti ini ya. Nah, lalu yang pertama kali kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu array integer kita. Seperti itu ya. Nama arraynya adalah data di sini ya. Lalu kemudian di sini kita masukkan angkanya adalah tadi saya bilang angkanya 10, kemudian ada 16, kemudian ada 2, kemudian ada 30, dan kemudian ada angka 8. Seperti ini ya. Nah, lalu ya karena saya ingin agar user itu bisa mengetikkan apa yang mereka inginkan ya, mereka mau cari apa gitu ya, maka kita dapat menggunakan library scanner di sini. Seperti itu ya, kita buat dulu objek dari kelas scanner. Ini scanner. Seperti itu. Kemudian kita berikan sistem in. Kita bilang bahwa akan ada sesuatu yang diinputkan. Nah, tapi jangan lupa, karena kita menggunakan library, kita harus lakukan proses import. Itu ya, lokasinya di Java, util, kemudian scanner. Lalu kemudian, nah ini ketinggalan titik koma ya. Lalu kemudian mungkin ya kita bisa mengetikkan sesuatu seperti ini mungkin ya, enter the target number. Itu ya, kita minta user untuk masukkan angkanya berapa. Mau angka apa yang dicari. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam variabel namanya adalah target ya, yang tipenya adalah integer. Lalu kemudian kita buat satu lagi variabel dengan tipe integer ya, namanya adalah mungkin result. Lalu kemudian kita panggil method sequential search tadi yang sudah kita buat.
seperti itu. Nah, sequential search method ini kan perlu parameter ya. Parameter pertama adalah array integernya. Nah, array integer kita kan namanya data nih. Kita masukkan ke sebagai parameter di sequential search. Lalu kita masukkan target yang ingin dicari. Nah, kan tadi kita sudah membuat metodenya ya. Kemudian kita membuat kodenya seperti ini. Kalau misalnya ada ditemukan, kita akan mengembalikan indeksnya, tapi kalau tidak ditemukan, akan kembalikan negatif 12379. Nah, angka-angka ini sudah dipastikan angka bilangan bulat ya, maka di sini kita masukkan integer. Seperti itu. Maka dari itu, hasilnya dapat kita tangkap ke dalam variabel dengan tipe integer juga. Nah, di sini kita dapat melakukan percabangan sederhana ya, yang mana adalah kalau misalnya hasil yang dikembalikan dari sequential search, misalnya itu sama dengan negatif 12379, maka sudah dipastikan adalah angkanya tidak ditemukan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya selain dari itu ya, selain dari negatif 12379, maka kita tampilkan bahwa angkanya ketemu nih, gitu ya. Kemudian di indeks keberapa. Nah, mungkin sedikit berbeda ya dengan yang tadi saya contohkan, tapi idenya sama. Seperti itu ya, karena saya pakai bantuan tadi dari Visual Studio Code. Nah, kemudian jangan lupa kita running ya di dalam terminal. Nah, pertama kali kita ketikkan perintah javc, kemudian namanya adalah sequen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba running. Nah, kita lihat di sebelah kanan, tadi cuma ada satu file ya, sequential search.java. Tapi sekarang sudah ada sequential search.class nih. Itulah sequential search.class inilah yang akan digunakan oleh JVM ya, untuk melakukan eksekusi dari kode program kita. Nah, lalu kita ketikkan perintah lagi, java sequential search, seperti ini, tanpa ada ekstensinya, lalu kita coba running. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan target number-nya. Nah, coba kita masukkan target number yang ternyata ada. Misalnya masukkan angka 30, kita tekan enter. Nah, angkanya ketemu nih, ada di indeks ketiga. Benar nggak seperti itu ya? Kita hitung 0, 1, 2, 3. Ternyata benar ya, berada pada indeks ketiga. Lalu kita coba running kembali, kita masukkan angka yang mungkin nggak akan ketemu. Misalnya nih, angka 100, 1000, 10.000. Enter. Nah, karena angka 1000, 10.000 ya, tidak ada di dalam array data yang sudah kita deklarasikan tadi, maka metode sequential search akan mengembalikan angka negatif 12379. Seperti itu. Nah, karena angkanya yang dikembalikan adalah negatif 12379, maka tampilkan number not found. Nah, kira-kira seperti itu ya algoritma kode program Java untuk kita melakukan proses pencarian dengan metode sequential search. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa metode ini konsepnya adalah akan melakukan seluruh pengulangan ya, melakukan pengulangan terhadap ya seluruh elemen ya di dalam arraynya nanti akan diulang, kemudian nanti akan dilakukan pengecekan ada nggak target yang dicari dengan elemen yang saat ini sedang diulang gitu ya. Kalau misalnya ada akan dikembalikan, kalau misalnya dikembalikan indeksnya, tapi kalau tidak ada maka kembalikan negatif 1379. Nah, jadi bisa dipastikan kalau array kita panjang, maka proses pencariannya juga akan menjadi sangat lama ya. Karena kan dalam idenya gitu ya, idenya kan seluruh elemennya akan diulang. Itu kalau worst case scenario. Kalau misalnya case yang terbaik adalah ya kebetulan mungkin kita mencari target yang kita cari itu berada pada elemen pertama ya, maka pencariannya akan lebih cepat seperti itu. Jadi ya semuanya tergantung berapa panjang elemennya, kemudian posisi dari target yang kita cari di dalam array tadi. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan bagaimana cara membuat kode program Java, kemudian kita melakukan pencarian dengan sequential search. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal 2. Kurang lebih sama seperti soal sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan algoritma binary search. Adapun datanya sebenarnya kurang lebih sama seperti data sebelumnya, tapi data pada array ini sudah terurut ya, yaitu kita mulai dari 2, 8, 10, 16, dan 30. Kalau yang sebelumnya kan teracak ya, tapi kalau ini sudah kita urutkan. Nah, penjelasan kodenya kurang lebih seperti ini ya. Pertama kita import library Java Auto Scanner karena kita ingin menerima inputan dari pengguna. Kemudian kita deklarasi kelas public class binary search. Lalu kemudian ada metode binary search yang akan berfungsi untuk melakukan pencarian dengan metode binary search. Nah, kemudian ada metode main sebagai metode utama yang akan dijalankan saat running kode program. Kemudian di metode ini kita akan deklarasikan array-nya, kemudian meminta inputan dari pengguna apa yang dicari ya. Kemudian kita akan memanggil metode binary search. Nah, apa metode binary search itu sendiri? Atau algoritma ya, algoritma binary search adalah sebuah algoritma yang bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian, gitu ya. Ada array kiri dan juga ada array kanan gitu ya. Kemudian membandingkan nilai target dengan elemen di tengah-tengahnya. Karena tadi array-nya itu sudah dipastikan terurut, maka kita dapat membandingkan nilai yang dicari dengan nilai dari elemen yang di tengah. Kalau misalnya nilai targetnya itu lebih kecil daripada nilai elemen di tengah, maka proses pencarian akan berlanjut di sebelah kiri. Karena anggapannya adalah array yang di sebelah kiri nanti isinya akan lebih kecil semua. Begitu. Tapi kalau misalnya nilainya itu lebih besar gitu ya, maka pencarian akan berlanjut di array sebelah kanan. Nah, proses ini akan terus diulang hingga nanti elemen ditemukan ataupun arraynya habis. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat ya mengenai kode programnya. Oke, kita sudah membuat kode programnya, maka langkah selanjutnya kita coba running programnya ya. Nah, seperti biasa untuk running programnya, pertama kali kita panggil dulu atau kita panggil dulu CMD kita, arahkan ke eh, folder project kita ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita ketikkan perintah javac binary search.java. Ya, nanti barulah kemudian kita running Java binary search. Lalu kemudian nanti kita akan ketikkan angka yang ingin dicari. Misalnya pada pencarian pertama saya mengetikkan angka 16. Kemudian karena angka 16 ada, maka akan dikembalikan pada indeks keberapa. Lalu saya jalankan yang kedua kalinya, kemudian saya masukkan angka 20. Karena angka 20 tidak ada, ya maka akan dikembalikan angka 20 tidak ditemukan. Untuk penjelasan mengenai apa yang dihasilkan oleh Java C dan apa yang dilakukan oleh Java dan resep itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kode program untuk pencarian dengan binary search. Seperti biasa, pertama kali kita buat dulu file barunya. Nah, filenya adalah binary search. Kemudian ekstensinya adalah Java. Seperti itu ya. Lalu kemudian kita buat dulu kelasnya. Nama kelasnya adalah binary search. Seperti itu. Nah, lalu yang kita lakukan pertama kali adalah kita buat dulu metodenya. Nah, kurang lebih metodenya itu sama seperti yang di sequential search. Gitu ya, public static integer gitu ya. Lalu kemudian nama metodenya adalah binary search. Seperti itu ya. Lalu parameter yang diminta kurang lebih masih sama. Integer array, kemudian dengan namanya data mungkin ya. Kemudian integer target. Data mana nih yang mau dicari. Seperti itu ya. Lalu kemudian karena konsep binary search ini kurang lebih sama ya seperti konsep sequential search, di mana kita akan melakukan pengulangan ya sebanyak gimana bilangnya ya. Kita akan melakukan pengulangan sebanyak berapa jumlah elemen di dalam array-nya. Tapi di sini kita membandingkan kalau misalnya nilai yang dicari itu kurang lebih lebih kecil ya dibandingkan dengan nilai nilai pengulangan saat ini gitu ya, maka
kita akan mereturn nilai tengahnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata lebih kecil ataupun lebih besar gitu ya. Kalau misalnya lebih kecil maka yang dicari adalah pada area di sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau misalnya nilai lebih besar maka akan dicari di area di sebelah kanan. Mungkin penjelasan saya kurang baik ya. Mungkin kita coba lihat saja langsung ke kodenya. Di sini kita membuat dulu ya integer awal ya untuk sebagai inisialisasi dalam pengulangan kita. Lalu kemudian kita membuat integer akhir dengan cara menghitung data length-nya, berapa panjang datanya. Seperti itu ya. Nah, lalu kita gunakan pengulangan while. Selama nilai awal itu lebih kecil atau sama dengan nilai akhir, maka lakukan pengulangannya. Gitu ya. Selama itu dilakukan, maka laksanakan kode ini ya. Di sini kita membagi dua array data kita. Gitu ya. Di sini kita membagi dua ya, agar mendapatkan elemen di index ke tengah gitu ya. Biar tahu nih berapa nilai tengahnya. Nah, kemudian kalau misalnya data pada indeks yang di tengah itu sama dengan target pencarian kita, gitu ya, maka kembalikan nilai atau kembalikan indeks tengahnya. Tapi selain dari itu, gitu ya, kalau misalnya data atau elemen di tengah itu ternyata lebih kecil dari target kita, gitu ya, maka sekarang nilai awal itu kita inisialisasi ulang dengan nilai tengah ditambah 1, karena biar mencari arah yang di sebelah kanan, gitu ya. Tapi selain dari itu, maka kita kurangi nih nilai akhir sama dengan tengah dikurangi dengan 1, seperti itu ya. Tapi selain dari itu, kalau misalnya while-nya nanti tidak menghasilkan apapun ya, maka seperti biasa kita akan mereturn nilai tidak ketemunya. Kalau saya berikan negatif 1, 2, 3, 7, 9. Seperti biasa. Seperti itu ya. Lalu kemudian selanjutnya kita membuat public static main kita. Gitu ya. Tapi karena tidak mengembalikan apapun, kita berikan void sebagai nilai kembalian. Lalu kemudian namanya adalah main. Gitu ya. Kemudian seperti biasa dengan argumen. Lalu kemudian kita deklarasikan array kita. Array integer kita gitu ya. Nah, kalau array yang sebelumnya itu boleh dalam bentuk teracak, tapi kalau binary search itu sebaiknya arraynya sudah terurut, gitu ya. Jadi tadi saya sudah mengurutkan arraynya, jadi ada elemen 2, 8, kemudian 10, kemudian 16, kemudian 30. Ini ya. Lalu kemudian seperti biasa kita meminta inputan dari pengguna. Jadi kita buat dulu objek arraynya, objek scanner. Sistem seperti ini ya. Lalu kita print dulu seperti biasa, kita tanya sama usernya mau berapa nih angka yang dicari. Seperti itu ya. Lalu kemudian angka yang dicari tadi kita masukkan ke dalam variable integer target. Seperti itu ya. Lalu kita lakukan proses pencariannya. Gitu ya, kita panggil binary search. Kemudian kita masukkan array data kita. Kemudian berikut juga dengan data targetnya. Gitu ya. Kemudian nanti hasilnya akan ditangkap pada variable integer result. Gitu ya. Lalu seperti biasa, kalau misalnya resultnya sama dengan negatif 1,9, gitu ya. Kemudian id-nya adalah tuh, tidak ditemukan dalam array. Ya, tapi selain dari itu, maka angkanya ditemukan kemudian pada indeks berapa. Seperti itu ya. Nah, lalu ternyata sebaiknya ya ketika kita menggunakan scanner, sebaiknya kita panggil method close-nya untuk menyatakan bahwa ya kita sudah selesai nih untuk melakukan scan-nya. Seperti itu ya, mungkin yang pada contoh sebelumnya saya lupa memanggilnya. Kemudian kita buka terminal. Seperti biasa ya, kita jalankan perintah javac
atau mungkin CLS dulu. Ya, Java C, kemudian namanya adalah binary search.java. Seperti ini ya, di enter. Nah, tapi ternyata ada yang salah nih. Yang salah adalah while. While-nya salah. Oh, ternyata saya pakai K pada akhir, pakai H. Oke, ya, kita running kembali. Oh, kita lupa lagi ya. Kita kan pakai scanner, maka ya seperti biasa ya, kita import dulu library. Import Java util, kemudian scanner. Seperti ini ya. Lalu kita coba running kembali. Lihat, sekarang sudah ada ya file kelasnya yang nantinya akan dieksekusi oleh JVM kita. Lalu kita panggil atau kita CLS dulu biar naik ke atas. Java binary search seperti ini ya. Kemudian saya mencari targetnya mungkin angka 8 karena tadi sepertinya ada ya. Nah, angka 8 ditemukan ternyata pada indeks ke-1. Benar nggak? Coba kita cek. Benar ya. Ini kan indeksnya mulai dari 0. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Coba kita cari lagi, mungkin di angka 16. Nah, di indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Benar ya? Kemudian coba kita cari lagi, tapi kali ini angkanya nggak ada. Apa ya? Ya, dari metode binary search akan mengembalikan nilai negatif 1, 2, 3, 7, 9. Maka dari itu ya angkanya, akan di print out angkanya tidak ditemukan di dalam array. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan pembuatan kode untuk binary search dan juga sequential search. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk tugas 3 ini. Seperti kata pepatah, di situ bumi dipijak, di situ langit digunjung ya. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Pulang kerja naik cenderawasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata selama penyampaian materi, mohon saya dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.